Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti biji sesawi. Itu memberitahukan iman itu bersifat hidup adanya. Dan Alkitab katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saudara, iman dan perbuatan di dalam iman Kristen tidak menjadi bersifat dualistik yang tidak ada kaitannya. Saudara, iman itu adalah benih yang hidup yang Tuhan taburkan di dalam hati kita. Dan perbuatan Kristiani itu adalah buah daripada benih yang hidup. Saudara, disitulah saudara-saudara Tuhan Yesus memanggil kita yang percaya Kristus untuk menjadi saksinya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada kalanya ada orang Kristen yang sangat peduli kepada doktrin iman Kristen atau pengajaran iman Kristen. Namun kurang peduli dengan praktek kehidupan Kristen sehari-hari. Namun ada orang Kristen yang peduli dengan praktek kehidupan Kristen sehari-hari, namun tidak terlalu peduli ataupun tidak begitu tahu tentang doktrin iman Kristen. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita seringkali berpikir bahwa antara doktrin iman Kristen dan praktek kehidupan Kristiani sehari-hari itu tidak ada kaitannya. Namun jikalau kita membaca firman Tuhan, maka kita mendapatkan bahwa iman dan perbuatan itu erat kaitannya. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang begitu baik dalam hal doktrin iman Kristen, namun begitu lemah di dalam praktek kehidupan Kristianinya? Saudara, ada kalanya yang tak berhubungan itu adalah antara pengetahuan dan perilaku. Jadi ketika orang Kristen menaruh doktrin iman Kristen itu hanya semata-mata pada pengetahuannya, maka itu seringkali menjauhkan dirinya dari praktek kehidupan Kristen yang sesuai dengan doktrin itu. Namun saudara, ketika doktrin iman Kristen itu berada di dalam konteks relasi kita dengan Tuhan, di dalam pengenalan kita akan Tuhan, maka saudara, doktrin iman Kristen dan praktek kehidupan Kristiani erat kaitannya. Saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 13 ayat 1-6. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah surat Ibrani memberikan nasihat tentang hal-hal yang terkait dengan iman percaya kepada Kristus, bahkan juga dengan teladan dari tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama, maka pada bagian ini surat Ibrani berbicara tentang kehidupan Kristiani. Iman dan kehidupan Kristiani itu terkait erat satu dengan yang lain. Iman yang melahirkan praktek kehidupan Kristiani. Dan kehidupan Kristiani itu membuat iman orang percaya menjadi sehat. Sebab praktek kehidupan Kristiani itu membentuk dan meneguhkan iman kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, marilah kita sebagai orang percaya itu memelihara kasih persaudaraan. Saudara, firman Tuhan berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang,
Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Saudara, di awal pasal 13 setelah penulis surat Ibrani meneguhkan para pembaca surat ini akan iman mereka. Maka di awal pasal ini, penulis surat Ibrani mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Saudara, seringkali kita berpikir apa kaitannya antara apa yang dibahas sebelumnya dengan apa yang dibicarakan hari ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, surat Ibrani melihat antara iman dan kasih itu erat kaitannya. Kasih adalah implementasi daripada iman kita. Atau mau dikatakan kasih itu adalah kenyataan dari apa yang kita percaya. Saudara, ditekankan kasih persaudaraan karena kita percaya kepada Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, maka Alkitab mengatakan Kristus tidak malu menjadi saudara kita. Karena Dia yang menebus, Dia yang kudus, Dialah yang menguduskan kita. Maka kita sebagai orang-orang tebusannya, kita adalah bersaudara di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara, atas dasar iman seperti itu, firman Tuhan mengajar kita, peliharalah kasih persaudaraan karena iman kita. Dan saudara, ketika berbicara kasih persaudaraan, maka saudara, kasih yang seperti ini bukan kasih yang sifatnya sentimental, hanya pada perasaan. Namun saudara-saudara, kasih persaudaraan seperti ini adalah kasih yang sifat yang membutuhkan harga yang harus dibayar. Saudara, kita kenal Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah menyerahkan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 3:16, dengan pasal dan ayat dengan nomor yang sama, tetapi dalam surat 1 Yohanes, bunyinya demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, kita perhatikan bahwa iman memberikan dampak di dalam etika, di dalam perilaku kita, dalam kita bersikap. Saudara, karena Kristus telah berkorban bagi kita, maka saudara, kita pun wajib atau berhutang, berkorban bagi saudara-saudara kita. Saudara, disinilah konteks kasih persaudaraan yang bukan bersifat sentimental, tetapi ada harga yang harus dibayar. Saudara, tidak heran penulis surat Ibrani berbicara tentang pelihara kasih persaudaraan. Karena ketika iman seorang Kristen itu merosot, maka merosot pula kasih persaudaraan itu. Saudara, penulis surat Ibrani tidak hanya mengatakan satu pengajaran untuk pelihara kasih persaudaraan, tapi penulis surat Ibrani memberikan contoh apa yang harus dikerjakan. Yaitu saudara-saudara sebagai orang percaya perlu memberi tumpangan kepada orang lain. Saudara, pada zaman itu tumpangan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu memberikan tempat bagi kaum musafir bisa tinggal di rumah orang-orang Kristen pada zaman itu. Karena pada zaman itu saudara, tempat penginapan bukanlah tempat yang cukup banyak. Sedangkan orang melalui perjalanan lewat berkendara bukan mobil, tetapi hewan atau berjalan kaki. Tidak heran saudara, memberi tumpangan menjadi satu hal yang Tuhan perintahkan kepada orang percaya pada zaman itu. Tetapi hari ini saudara-saudara, kita bukan semata-mata memberi tumpangan secara fisik, tapi kita memberikan tempat bagi orang lain di hati kita. Saudara, kenapa penulis berkata demikian? Karena dalam perjanjian lama, orang-orang yang memberi tumpangan ini, mereka sedang menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata kepada domba yang ada di sebelah kanannya,
bahwa ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Saudara, Tuhan Yesus berkata seperti itu, dan domba di sebelah kanan, kapan aku melakukan seperti itu kepada Tuhan? Ketika engkau melakukannya kepada orang-orang yang sederhana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita merawat persaudaraan itu di dalam tindakan kenyataan. Bukan itu saja, nasihat Ibrani adalah kepada orang-orang yang terpenjara. Maka orang percaya perlu memperhatikan mereka. Saudara, tentu yang terpenjara ini adalah orang-orang percaya karena iman mereka. Saudara, mengapa kita harus perhatikan? Karena kita juga sebenarnya dulu kita ini adalah orang-orang yang terpenjara. Kita ini orang-orang hukuman. Maka saudara, mari kita mengingat akan orang-orang karena imannya, saudara. Dia mengalami hal-hal yang tidak adil dalam hidupnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih persaudaraan adalah kasih yang nyata. Ketika kita memperhatikan, ketika kita mendoakan, ketika kita menyatakan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Yang kedua, saudara, nasihat firman Tuhan hari ini kepada kita mengatakan dengan tegas, jangan menjadi hamba uang. Saudara, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saudara, apa hubungannya? Nasihat janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dengan apa yang dibahas sebelumnya oleh penulis surat Ibrani. Saudara, kita tidak boleh lupa bahwa orang-orang Kristen pada siapa surat ini ditujukan. Saudara, mereka mengalami penganiayaan. Bahkan Alkitab mencatat harta benda mereka dirampas, diambil dengan tidak adil. Saudara, di sini saudara-saudara, penulis Ibrani ingin mengingatkan orang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Orang percaya tidak boleh menjadi orang yang cinta uang atau menjadi hamba uang. Atau maksudnya adalah bahwa orang Kristen itu, saudara-saudara, jangan sampai pengharapannya hilang karena uang. Saudara, ketika orang Kristen pengharapannya hilang karena uang semata-mata, saudara, dia akan goncang imannya. Sebab harta benda kita tidak ada yang sifatnya menetap. Satu kali dia pun kita harus tinggalkan. Disinilah saudara-saudara, penulis kitab Ibrani mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, mengapa tidak boleh menjadi hamba uang dan tidak perlu? Saudara, karena ini kita adalah hamba Kristus, bukan hamba uang. Saudara, uang itu adalah berkat Tuhan, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Saudara, hanya Tuhan yang berjanji berkata, sekali-kali tidak membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena Tuhan itu pribadi. Dia mempunyai kedaulatan, dia punya kemauan, maka dia bisa bersama-sama terus dengan kita. Tetapi uang tidak. Disitulah saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa Tuhan itulah yang sesungguhnya penolong saya, bukan yang lain. Di situ firman Tuhan berkata, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, tidak ada yang bisa mencuri Tuhan kita. Tetapi barang-barang kita bisa dicuri, bisa dirampok, bisa ditodong, bisa diambil dengan paksa, bisa hilang, raib. Kita tidak tahu kemana. Tetapi saudara, Yesus Kristus, dia adalah Allah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Dan saudara, jangan lupa, segala berkat yang baik adalah pemberian daripadanya. Oleh karena itu saudara, apapun pengalaman saudara, saudara ingatlah, hanya satu-satunya yang tidak pernah lepas daripada kita, yaitu Tuhan kita. Mari kita bersandar kepadanya. Mari kita berdoa.
Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami untuk kami tetap memelihara iman kami dan kami hidup di dalam iman, di dalam implementasinya ketika kami mengasihi satu sama lain. Ajar kami mencintai Engkau, bukan mencintai materi, karena seluruh materi adalah pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.